Nenek saya, Luna Fugates, adalah salah satu The Fugates Blue Family. Dia orang yang paling biru yang pernah ada. Keturunan terakhir manusia setengah avatar yang namanya Benji Stacy. Seorang bayi yang lahir berwarna ungu. Bikin dokter dan perawat nyaris jantungain guys, gara-gara ngira bayi ini adalah alien. Selamat datang di segmen terbaru gue, I Geros, investigasi bersama Geros, di mana gue bahas isu-isu konspirasi dan kasus-kasus kriminal yang pokoknya lagi happening. Bersama gue Ginara, satu biasa dipanggil Geros. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan kayak gue nih, gue lagi sakit. Pokoknya jaga kesehatan kalian selalu ya. Jadi di episode kali ini gue bakal bahas sesuatu yang menarik banget dan pertama kali di Indonesia bahas kasus ini guys. Belum ada YouTuber lainnya nih yang bahas kasus ini. Kalian pasti tahu kan Avatar yang film keduanya ini yang baru keluar? Udah nonton belum? Gue sudah, bagus banget filmnya. Nah, apa jadinya kalau Avatar ternyata ada di dunia nyata guys? Jangan-jangan film Avatar ini terinspirasi sama manusia biru yang beneran pernah hidup dulu. Mereka adalah The Fugates Family yang beberapa dari mereka beneran berkulitnya biru guys. Ternyata ada alasannya nih kenapa mereka bisa kulitnya biru. Dan hidup mereka ini nggak mudah loh guys jadi biru kayak begini. Penasaran kan? Pantengin aja yuk. Kalau belum subscribe dulu deh ya. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Gosh, now we can turn Smurfette's green thumb back to blue. Yeah, Smurf Village, here we come. Seperti yang gue bilang tadi, ada satu keluarga yang namanya Fuget yang warna kulitnya itu aneh banget, nggak kayak kita begini ya. Dia warnanya tuh kayak orang abis ditonjok-tonjok lebam-lebam gitu, biru semua guys, lihat di fotonya. Mirip banget lah kayak Avatar ya. Di tahun 1820 ada seseorang yang asli Prancis yang namanya Martin Fuget berimigrasi nih ke Amerika untuk memulai hidup baru setelah terjadinya revolusi Prancis. Revolusi ini menyebabkan kondisi negara Prancis itu banyak perang saudara dan ekonominya amburadul banget lah pokoknya. Nah, Martin yang seorang yatim piatu saat itu memilih untuk pergi jauh dari Prancis. Dia akhirnya naik kapal nih dari Prancis ke Amerika selama 2 bulan penuh guys. Nyampainya di Amerika, dia mendarat di Hazard, Kentucky. Di sini Martin ketemu sama perempuan yang seumuran tuh, namanya Elizabeth Smith. Perempuan ini cantik, berkulit pucet khas orang putih, rambutnya berwarna merah. Nah, karena kecantikannya si Elizabeth, Martin ini langsung kelepek-lepek jatuh cinta. Begitu pula si Elizabeth demen balik deh. Mereka memutuskan untuk menikah setelah beberapa minggu kenal. Cepet banget ya. Tapi ini karena Elizabeth orangnya sederhana banget, nggak neko-neko gitu. Dia nerima kondisi Martin apa adanya yang saat itu belum punya uang, terus belum ada tabungan, apalagi rumah gitu, dan seorang yatim piatu lagi. Ya beda kayak yang kasus sebelah tuh yang minta sertifikat rumah di H-3 sebelum nikah. Nah, singkat cerita, pasangan ini tuh hidup bahagia dan menetap di atas bukit. Nama bukitnya ini Troublesome yang ada di Kentucky. Bukit ini memang masih jauh dari pemukiman sekitar ya, butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke desa tetangga guys dari bukit ini. Itu aja kalau naik kuda. Zaman dulu kan belum ada tuh yang namanya mobil ya. Apalagi mereka naik jalan kaki gitu ya. Bisa seharian baru nyampe desa tetangga guys. Mereka membangun rumah sederhana di bukit ini yang jauh dari peradaban desa. Saking pelosokannya nih rumah mereka, beneran gak ada jalan sama sekali di sekitarnya. Jadi siapapun yang mau ke rumah mereka nih harus nerjang semak-semak yang setinggi orang, terus ngira-ngira nih ini jalannya udah tepat belum ya. Begitu banget lah, pokoknya kagak ada jalan yang kayak trail kayak begini guys untuk mengarah ke rumahnya, terpencil banget. Oke, lanjut. Pak Sutri ini mengandalkan sumber daya alam sekitar nih untuk bertahan hidup. Alhamdulillahnya di bukit ini masih asri banget, jadi banyak pohon-pohon, buah-buahan, dan binatang-binatang yang mereka bisa makan. Pokoknya hidup mereka itu nggak pernah ambil pusing lah, tinggal nyomot aja di hutan gitu. Singkat cerita, Elizabeth dan Martin pun akhirnya punya 7 anak di bukit itu. Tapi anehnya, 4 dari anak mereka ini kulitnya warnanya biru. Jadi anak mereka yang kulitnya kayak Avatar warnanya biru tuh ya, itu ada di anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan anak kelimanya. Dari muka sampai kaki
itu rata biru semua, bukan kayak panu kecil-kecil gitu, enggak, biru semua. Padahal si Martin dan Elizabeth kulitnya fine-fine aja kayak manusia pada biasanya gitu guys. Nah tapi si Martin sama Elizabeth ini gak kayak kaget gitu loh guys pas tahu anaknya ada yang biru, karena ternyata nih ya, Elizabeth itu punya kakak yang warnanya biru juga, namanya Mary. Dan dari keluarganya si Martin nih punya saudara deket nih yang warnanya biru juga, namanya juga Martin guys. Dimana si Martin ini juga nikahnya sama saudaranya si Elizabeth juga waktu itu. Jadi turun-turun menurun itu banyak biru gitu guys. Gak usah bingung, nanti gue jelasin guys. Pokoknya nonton aja dulu ya. Nah hidup mereka ini kan jauh di atas bukit, ngebuat mereka ini jadi sulit banget untuk bersosialisasi sama warga sekitar. Nah anak-anaknya si Elizabeth dan Martin itu ketika dia makin besar, jadi suka satu sama lain guys. Jadi incest, iya bener, alias nikah sesama darah gitu loh. Tapi gilanya nih ya, Bapak Fugit sama Ibu Elizabeth ini ngebiarin anaknya cinlok gitu, ngebiarin anaknya ya udah tuh beranak satu sama lain gitu. Nauzubillah min zalik banget lah pokoknya. Ya mereka beranak pinak sampai banyak banget lah. Dari 7 anak hasil si Martin sama Elizabeth tuh mereka saling berseling gitu. Udah lahir lagi nih anak mereka, nanti mereka nikahin lagi tuh sama saudaranya, sama tantenya sendiri. Terus abang mereka pun mereka nikahin. Terus sama sepupu dekatnya pun mereka nikahin. Kayak begitu guys. Dari family tree-nya ini juga kita bisa lihat ya siapa aja yang kayak Avatar nih, yang badannya biru. Di sini ada Martin Fugit, saudara jauhnya si Martin. Terus si John Fugit, Lorenzo Fugit, Gabrielle Fugit, Elizabeth Fugit, Zachariah Fugit, dan Luna Fugit yang paling biru tuh si Luna. Dalam 1 abad lebih mereka hidup terisolasi begini dan jalanin pernikahan antar saudara guys. Dari Fugit ini sempet nih nikah sama beberapa orang luar, yaitu Stacy, Richie, Smith, dan Com. Tapi anak-anak mereka pun nikahnya sama itu-itu juga guys. Jadi kayak gak habis-habis lah pokoknya. Gua kasih tahu ya salah satu contohnya nih. Ada yang namanya Zachariah Fugit. Zachariah ini nikah sama tantunya sendiri guys. Yep, alias adik dari ibu kandungnya sendiri. Abis itu anaknya si Zachariah yang namanya Levi nikah lagi sama sepupu terdekatnya sampai punya 8 anak. Dan salah satu 8 anaknya ini si Luna. Luna ini adalah orang terbiru di sepanjang masa lah pokoknya guys. Bener-bener yang kayak Avatar birunya. Bahkan katanya kalau kelihatan dari jauh tuh ya, kulitnya Luna ini sebiru cat. Dan bibirnya itu ungu, warnanya kayak pakai lipstik ungu. Bola matanya pun kalau kita kan putih ya, dia itu bola matanya guys full biru. Tapi Luna ini bukan manusia biru terakhir di keluarga ini guys. Masih ada lagi dan ceritanya cukup menggemparkan dunia saat itu guys. Pantengin ya. Meskipun warna kulit mereka biru sendiri kayak begini ya, nggak kayak orang normal gitu, mereka itu nggak pernah dibully sama warga desa sekitar guys. Warga mengira mereka ya normal-normal aja gitu. Meskipun mirip kayak Avatar, tapi mereka dapat julukan nih, yaitu The Blue Family from Kentucky, yang artinya keluarga biru dari Kentucky. Di tahun 1910, perekonomian Kentucky ini mulai membaik guys. Pemerintah mulai ngebangun jalan-jalan di daerah pelosok nih, termasuk di sekitaran Bukit Troublesome, di mana keluarga Fugit ini tinggal. Nah, karena udah ada jalan dan transportasinya juga udah memadai, pelan-pelan tuh keluarganya si Fugit mulai kerja di desa terdekat. Mereka juga bersekolah dan menggunakan fasilitas rumah sakit yang ada di kota. Tapi nih ya guys, anak-anak Fugit ini kalau misalnya mereka ke sekolah nih ya, atau mereka ke rumah sakit, mereka tuh kena bully guys dan kena nyinyir gitu. Jadi kebalikan guys, warga desa di sana itu chill orangnya, tapi kalau misalnya di kota suka nyinyir gitu. Tiap kali keluarganya si Fugit ini ke kota, mereka sekolah atau mereka ke rumah sakit, itu jadi bahan gibahan karena warna kulit mereka itu kayak Avatar. Inilah yang nyebabin keluarga Fugit ini jadi mulai insecure terhadap warna kulit mereka nih, jadi jarang bersosialisasi lagi. Bahkan nih ya, kalau mereka ada yang sakit dan mereka harus ke rumah sakitnya itu kagak mau menerima mereka karena dikira mereka itu ada penyakit kronis menular guys. Jadi nggak boleh ke rumah sakit. Parah ya. Keberadaan mereka ini malah jadi mitos di Kentucky guys. Seolah-olah mereka itu kayak semacam siluman yang kemunculan mereka tuh kayak hal yang menggegerkan banget lah.
Nah, di tahun 1980-an, mitos manusia setengah avatar ini beredar di mana-mana, guys. Mungkin bagi orang awam itu kayak biasalah itu, tapi tidak dengan Dr. Madison Cawin, seorang dokter spesialis darah yang ada di Universitas Kentucky. Ini hal yang menarik bagi dia, guys, untuk dipelajari. Dokter ini tuh ingin mempelajari keunikan gen mereka nih, kenapa mereka bisa jadi biru. Dia yakin banget kalau kebiruan kulit mereka ini karena ada kelainan di dalam darah mereka, guys. Dokter ini pengen ketemu sama turunnya si Fugate, tapi sayangnya dia nggak tahu di mana nih mereka tinggal. Akhirnya bersama satu suster yang namanya Ruth Pendergrass, mereka berdua nyari ke atas gunung buat nyari rumahnya keluarga si Fugate. Akhirnya sampailah mereka di sana, di kaki gunung itu. Mereka langsung ketemu pasangan suami istri Fugate dari turunannya si Richie itu, yang namanya Patrick dan Rachel Ritchie. Mereka berdua dijadiin subjek penelitian dengan harapan ada obat yang bisa ngilangin kebiruan mereka, guys. Nah, nggak lama nih, dokter ini langsung mempelajari gen mereka yang unik banget. Sampai akhirnya dia nemu kalau di darahnya Fugate mereka punya banyak kandungan methemoglobin sebanyak 10-20%. Sedangkan di orang normal ya, kandungannya itu nggak sampai 2%, guys. Gila kan ya, nggak nyampe 2%, ini mereka bisa punya sampai 20%. Nah, gara-gara methemoglobin yang tinggi di dalam darahnya, warna kulit mereka ini jadi kelihatan biru kayak avatar. Kenapa bisa gitu? Balik lagi nih ke Martin dan Elizabeth buyut-buyutnya tuh ya. Ternyata si Elizabeth dan Martin itu sama-sama punya gen carrier resesif penyebab penyakit methemoglobinemia yang diturunin ke anak-anaknya, jadi punya penyakit ini juga. Nah, methemoglobinemia ini adalah penyakit yang nyebabin darah mereka itu nggak bisa melepas oksigen kayak orang normal nih ya. Nah, karena kelebihan oksigen yang ada di dalam darahnya, darah mereka itu warnanya nggak merah, tapi justru agak kecoklatan, guys. Yep, bener, kalian nggak salah denger, agak kecoklatan. Nah, darah mereka yang coklat ini, kalau kelihatan dari luar, kulit, itu malah kelihatannya biru keunguan. Bener, mirip kayak avatar. Bukan kelihatan coklat, guys. Jadi kalau misalnya dilihat dari kulitnya tuh ya, dia bakal kelihatan biru keunguan. Nah, karena si Martin dan Elizabeth sama-sama punya gen ini, jadilah kalau mereka punya anak nih ya, apalagi anaknya banyak, ada peluang anak-anak mereka ini membawa gen methemoglobinemia ini. Gue susah ngomongnya, guys, pokoknya itulah. Nah, belajar biologi sedikit ya. Martin dan Elizabeth ini sama-sama punya gen resesif. Jadi kalau mereka punya 4 anak, 1 dari antara 4 anaknya ini udah pasti warnanya biru, guys. Dan 2 di antara 4 anak ini bakal bawa gen carrier, yang artinya anak dia nanti kalau mereka punya anak, itu warnanya bisa ada yang biru. Dan 1 di antara keempat anak itu bakal sehat walafiat gitu, nggak biru darahnya. Nah, makanya nih dari 7 anaknya ada 4 yang biru. Sisanya membawa gen carrier ya, walaupun dia nggak biru, anaknya bisa biru gitu, guys. Makanya turun-menurun masih banyak ada lagi yang biru gitu. Nah, karena si Fugate family ini nikahnya sesama saudara, jadi memperbesar kemungkinan mereka untuk menghasilkan anaknya yang warna biru lagi. Kalau aja mereka nikahnya sama orang luar nih ya, bukan orang yang sesama keluarganya mereka sendiri, bisa jadi anaknya kagak biru gitu, terlepas udah sampai situ aja. Tapi karena mereka nikahnya sesama saudara, mereka nikahnya sesama adik kakaknya sendiri pun jadinya biru lagi anaknya. Dah paham kan ya sampai sini? Nah, setelah mengetahui ini, dokter pun agak kaget gitu. Karena selain kulit mereka yang berubah jadi biru, sebenarnya orang yang punya gen ini bakal ngalamin keterbelakangan pertumbuhan dan gampang sakit-sakitan, guys. Tapi hebatnya, keluarga Fugate ini sehat walafiat dan umur mereka panjang. Rata-rata mereka meninggal itu ya di usia 84, guys. Hebat nggak? Udah mengetahui ini, dokter pun langsung tuh nemuin cara buat menyembuhkan mereka. Dia nemuin cara jitunya untuk mengatasi hal ini, guys, yaitu dengan cara nyuntikin pewarna biru ke dalam pembuluh darah mereka. Gimana? Kok nggak salah denger tuh? Lah, mereka kan udah biru, kok disuntikin pewarna biru lagi? Bukannya makin biru ntar kayak avatar? Dr. Madison ini udah canggih banget. Dia tahu persis pewarna biru methylene blue itu justru bakal ngilangin kebiruan yang ada di kulit mereka.
Penasaran gimana caranya? Sini gue jelasin. Lu pasti paham kok, pakai logika aja ini. Di darah kita itu punya molekul yang namanya hemoglobin, guys. Nah, hemoglobin ini kerjanya untuk mengangkat oksigen dari paru-paru nih ya, dibawa ke seluruh tubuh tuh yang memerlukan oksigen nih. Hemoglobin itu cara kerjanya dia mengikat 4 ion besi yang fungsinya itu mengikat 4 oksigen dari paru-paru. Bakal terjadi proses yang disebut oksidasi. Ion besi itu bakal ketambahan tuh oksigen yang tadinya Fe2+ jadi berbentuk Fe3+. Nah, kalau sudah teroksidasi seperti ini, hemoglobin itu bakal berubah nama jadi methemoglobin yang kaya akan oksigen. Nah, oksigen yang udah diangkat sama methemoglobin ini akan disebar ke seluruh tubuh. Nah, kalau oksigennya udah lepas nih, methemoglobinnya itu bakal balik lagi jadi hemoglobin, guys. Dalam proses pelepasan ini nih, pelepasan oksigen, itu perlu bantuan enzim diaporase untuk mengubah methemoglobin itu balik jadi hemoglobin, ngeluarin oksigennya. Nah, berhubung keluarga Fuget ini punya gen resesif yang ngebuat mereka ada gangguan dalam produksi enzim diaporase tadi tuh, jadilah methemoglobin ini kesusahan untuk balik jadi hemoglobin alias susah ngelepas oksigen. Nah, karena itulah mereka punya penyakit methemoglobinemia. Kebanyakan methemoglobin. Methemoglobinnya itu kebanyakan di dalam darahnya yang harusnya 1% mereka sampai punya 10-20%. Yang ngebuat darah mereka itu jadi kecoklatan. Tapi kalau kelihatan dari luar kulit, itu kelihatannya biru keunguan. Kayak Avatar. Nah, pewarna methylene blue ini bekerja sebagai agen pereduksi yang bisa mengubah methemoglobin jadi hemoglobin lagi. Ngegantiin si enzim diaporase itu dan ngebuat darahnya berwarna merah lagi, nggak warna coklat jadinya. Nah, pewarna ini tuh selain aman buat masuk ke peredaran darah manusia, dia juga bisa keluar lewat urin, guys, atau pipis. Gitu guys, simple aja pakai logika doang kok. Gini-gini gue lulusan biotek guys, jadi paham yang beginian makanan gue selama 4 tahun. Kepake lagi sekarang. Tapi kalau nggak paham is okay, pura-pura paham aja. Yuk guys, lanjut. Jadilah nih mereka disuntikin pewarna biru itu. Nah, warna kulitnya si Patrick dan Rachel ini langsung bim salah bim balik normal guys. Nggak sampai semenit. Perlahan kulitnya itu jadi kayak manusia seperti biasa guys. Hilang warna birunya. Mereka sembuh dari penyakit avatarnya. Amazing gak tuh? Untuk pertama kalinya mereka jadi kayak pink, kayak orang putih biasanya tuh ya. Gak biru lagi. Nah, berhubung efek methylene blue ini hanya sementara, dokter medicine ini ngasih mereka kayak pil methylene blue yang mereka minum setiap hari. Biar warna kulit mereka itu gak balik lagi jadi kayak avatar. Mereka perlahan-lahan balik tuh nggak biru lagi. Tapi bukan berarti mereka nggak bakal menghasilkan anak yang biru lagi. Dengan satu syarat mereka juga harus penuhi nih guys. Mereka harus nikah dengan orang yang nggak punya gen resesif itu guys. Alias mereka nggak boleh nikah antar saudara lagi. Baru deh tuh mereka bisa sembuh selamanya. Nggak ada lagi orang yang warnanya biru. Nah, setelah 100 tahun berlalu, Kentucky ini jadi modern. Banyak para perantau nih yang kerja di tambang batu bara yang ada di daerah Waverly. Di sini dimana Inces Fuget berhenti, guys. Keluarga mereka udah terbuka sama orang sekitar tuh. Terus juga mereka udah nggak lagi dapat bulian karena kulit mereka udah kayak manusia biasanya. Nah, jadilah nih manusia setengah avatar udah nggak ada lagi. Sampai akhirnya ada di tahun 1975, keturunan terakhir manusia setengah avatar yang namanya Benji Stacy. Seorang bayi yang lahir berwarna ungu. Bikin dokter dan perawat nyaris jantungain guys, gara-gara ngira bayi ini adalah alien. Sampai selesai dia lahir, dia langsung dibawa ke University of Kentucky Medical Center, di mana dia diuji-uji lah segala-galanya tuh sampai 2 hari itu bayi di sana guys. Udah 2 hari itu bayi ada di situ, akhirnya si bapaknya itu datang nih, cucuk. Nama bapaknya ini adalah Alpha Stacy, dan bapaknya ini nanya ke mereka yang ngecek-ngecekin si bayi. Kalian pernah denger nggak The Blue Fugates Family? Mereka semua pada geleng-geleng dan akhirnya dijelasin sama si Alpha. Nenek saya, Luna Fugates, adalah salah satu The Fugates Blue Family. Dia orang yang paling biru yang pernah ada. Di sini semuanya langsung pada kaget guys. Hah? Apa maksudnya biru? Dan benar aja guys, kalau kita lihat dari family tree-nya,
Luna Fugates itu nikah sama John Stacy dan dia punya 13 anak. Salah satu anaknya si Luna nikah lagi nih kan, punya anak lagi namanya Alpha Stacy. Dan si anaknya ini punya anak guys saat itu yang lahirnya warna ungu, namanya Ben Stacy. Nah, setelah tahu sejarah keluarga Fugate ini, para dokter pun yang tadinya khawatir sama kondisi bayinya ini ya, langsung kayak, oh gitu. Ya, satu-satunya penanganan itu kan dengan cara disuntikin sama methylene blue tadi ya guys. Akhirnya bayi yang warnanya biru itu yang namanya Benji Stacy disuntikin methylene blue. Dan lama-kelamaan dia berubah jadi pink dan berubah jadi normal guys. Selama beberapa minggu setelah dilahirin dia bisa normal seutuhnya. Tapi nih ya, tiap kali si Benji itu marah atau kedinginan, bibirnya atau sebagian pipinya tuh ya bakal balik lagi jadi biru guys. Jadi kalau kita blushing kan itu biasanya warnanya merah ya muka kita ya guys. Kalau ini enggak, dia biru gitu. Unyu ya, lucu kayak pakai blush on warna biru. Gosh, now we can turn Smurfette's green thumb back to blue. Yeah, Smurf Village, here we come. Sekarang keluarga Fugate ini lebih suka pakai nama belakangnya mereka. Selain Fugate nih ya, itu ada Richie, Stacy, Com, dan Smith. Mereka itu kayak malu lah pakai nama belakang Fugate. Karena di era modern nih, sejarah incest keluarga mereka itu udah diketahui publik, abis itu mereka gak suka lah gitu. Kayak begini banget sih incest ya, sampai keluarga gue ada yang biru. Dan kabarnya keluarga yang masih pakai nama Fugate tuh masih suka menyendiri ada di bukit mengisolasi diri guys. Tapi syukurnya nih ya, penyakit biru ini udah ada obatnya dan udah gak muncul lagi di keluarga mereka dan dimanapun guys. Harusnya sih mereka semua udah bisa hidup normal ya. Tapi jujur li gue gak tahu sih ya kabar keluarga mereka sampai udah akhir-akhirin, karena ini kejadiannya udah seabad lalu. Nah, cerita ini beneran menarik banget nih. Ini bukti nyata kalau pernikahan antar saudara itu alias incest itu nggak baik ya guys. Untungnya nih ya, di Amerika itu udah ada peraturan larangan untuk nikah saudara guys di tahun 1970-an tuh ya. Karena selain penyakit biru kayak gini nih, bisa banyak lah penyakit lainnya tuh yang kayak ada sekeluarga incest juga tuh yang mukanya agak aneh. Terus orangnya juga kayak bukan manusia gitu ya guys. Mungkin nanti kita bahas kali ya guys, kalian request aja di komen. Yaudah segitu dulu nih guys, iGeros kali ini bahasannya menarik banget ya. Semoga kalian paham ya. Yang tadi tuh masalah biologi dan kimia yang kita bahas. Kalau nggak paham juga nggak apa-apa. Pokoknya intinya The Blue Family Fugates ini ceritanya seperti itu. Kalian bisa ambil hikmahnya, nggak boleh nikah sesama saudara ya guys. Ya udah guys, segitu dulu episode iGeros investigasi bersama Geros kali ini. Jangan lupa kalian tinggalin komen ya, kita bahas apa nih selanjutnya. Dan juga kalau kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nyalain notifikasinya biar kalian tahu nih kalau gua upload video baru. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.